Saya Asep. Umur tuh ada kali 40. Kalau untuk dari awal ya pikiran sih, cuma setelah berjalan baru pikiran. Karena pertama terjun di dunia dagang ya, karena diajak teman saudara gitu ya. Dari awal tuh bukan langsung gue cubit gitu. Jadi ikut orang jualan kayak teh botol gitu, terus sampai terjun di pabrik, kayak di kembang api, pakai sepeda, pabrik sepedanya, terus sampai di kantin gitu, kafe. Ya setelah semuanya dagang-dagang yang lain udah dicoba, terus setelah ada kali dari tahun 2002 tuh saya terjun ke tempat cubit, awal di Bogor ya. Ada kali berapa ya, dari tahun 2002 sampai 2004 tuh akhir gitu ya. Karena 2005 saya ingat pindah ke sini dulu awal di Cimone. Pas ke sini ke Tangerang kita cari lokasi itu mandiri, sendiri banget tanpa dituntun atau diajak orang harus ngontrak apa di ya, langsung sendiri mencari sendiri dan cari kontrakan sendiri, cari lokasi sendiri. Setelah itu alhamdulillah sampai sekarang. Kalau untuk kayak gini sih kecil ya, karena modal utama tuh yang berat itu mental ya, keberanian. Kalau untuk modal sih dulu ya cuman memiliki pikulan ya, dulu mah dipikul ya, gerobak itu. Kalau gerobak kan sekarang gerobaknya aja hampir 5 juta kan. Dulu dipikul bikin beli dari orang paling 300.000 gitu kan. Terus modal ke warung ya belanja paling 150-100.000 kan, cukup gitu lah, nggak begitu berat ya, karena lebihnya juga nggak jauh dari segitu gitu. Jadi kalau modal 100.000 dapatnya 200.000 gitu. Ya, mungkin adalah sisa makan makan. Terus tahun ke tahun sampai banyak saudara atau tetangga yang di rumah mungkin melihat kita alhamdulillah lah gitu, ada usaha walaupun nggak seberapa, cuma pada ngikut karena banyak yang orang-orang di kampung itu kadang nganggur ya, itu sekolah kayak saya. Alhamdulillah sampai semua saudara tetangga sampai memiliki, bisa dibilang anak buah mungkin ya. Alhamdulillah, berarti sekarang udah ada anak buahnya Ya, gitu lah ya. sampai belasan dulu mah ya, karena dipikul. Kita ngadain gerobak aja gitu, maksudnya pikulan dulu mah. Cara lokasi di sekolahan, semua sekolahan SD, apa SMP, SMA di sini dimasukin. Kalau ada tapi cabang berarti ya maksudnya. Iya, Jadi kayak di Jembatan Kaca, di sekolahan, Dharma Putra, Strada, Bonavita. Kalau dagang sih nggak bisa ditentuin secara ini ya, rincian ya. Ya namanya dagang ya, kita kadang habis, kadang enggak. Tapi standarnya sih kalau anak buah sama kita tuh beda gitu maksudnya kalau penghasilan ya. Ini kalau cerita di saya sih alhamdulillah lah 500 dapat. Kan omset terendah, balik modal juga pernah. Cuman balik modalnya aja gitu kan. Itu soalnya masalah jualan tuh pasti mengalami seperti itu. Ya, jadi misalnya nih modal nih 300, kan kita pakai sales schedule tuh udah hampir 500 modal. Jadi kalau misalnya dapat 500 itu jangan balik modal, karena apa, posisi kan hujan atau gimana gitu, namanya dagang kan nggak tentu. Kalau di adonan ya 14 kilo. Per hari. Ya. Kalau yang lain kan teman-teman ya, maksudnya yang jualan ikut ke saya itu 2 kilo, 3 kilo, paling tinggi 4 kilo. 6 kilo, 7 kilo hari biasa, kalau Sabtu Minggu 12 kilo, 14 kilo. Semua kalau untuk cita-cita sih banyak ya. Tapi kita berpikirnya kalau di luar kemampuan, saya takut.
Kalau kedepannya insya Allah saya mungkin pensiun. Cuman mudah-mudahan gitu ya, dengan cita-cita saya sudah nggak bakal nggak dulu pensiun sebelum ke tanah suci apa umroh apa diajak orang semua pekerjaan apapun juga aktivitas mungkin sebagai tantangan pasti ada ya, apalagi jiwa kita berdagang di tempat umum, kadang dari customer pembeli gitu ya, terus kadang dari sekitar kita, lingkungan kita gitu kan, ada yang ya mungkin di faktor usaha itu ngerasa tersaingi, itu menjadi tantangan kita juga. Kalau kita mungkin sama-sama bantu mungkin akan menjadikan hal-hal yang tidak diharapkan juga terjadi gitu kan. Kalau ini tantangan dari pembeli ya, dari customer ya, mungkin ada ketidakcocokan seperti kayak gini yang kita alami ya. Kita kadang kan ada nyuruh orang kerja, kalau kita bikin dia merasa puas atau merasa cocok, kadang kita ngandelin orang yang bantuin saya, ya itu merasa tidak cocok, seperti kurang matang lah, atau kita setengah matang kematangan lah, atau di topping kurang memuaskan lah, seperti kayak gitulah. Jadi ya gitu, untuk sebagai pedagang kita tahu diri aja gitu mungkin ya, karena inspirasi untuk jiwa pedagang itu beli itu adalah ratu atau raja gitu. Kalau penjual adalah pembantu, jadi kita harus mengikuti dengan apa yang diinginkan customer. Tapi insya Allah alhamdulillah setelah dialami semuanya itu, apapun ujian atau tantangan rintangan dalam berdagang, mungkin itu dalam kemampuan. Mungkin kalau dihitung bukan sekali dua kali ya, kita ngalamin, terutama diambil bangku ya, kita kan namanya pedagang ya, pedagang itu istilah kata yang penting kita bisa dagang gitu. Untuk menjadi pasal salah atau tidak untuk berdagang itu kami tidak tahu, awam untuk di daerah pasal gitu ya. Jadi kita berdagang aja, karena kita menyadari sekarang karena kita tuh berdagang bukan di depan rumah kita sendiri, karena ini di jalan atau di trotoar gitu lah bilang gitu. Memang untuk di penertiban atau adipura ya sangat mengganggu juga gitu ya untuk daerah jalanan. Jadi kita kena tripiring atau penertiban itu sering banget gitu ya. Yang diambil seperti bangku, KTP. Kalau gerobak sih alhamdulillah enggak, cuman adonan pernah. Saya ngalami masuk ke pengadilan untuk ngambil KTP-nya di pengadilan, dan untuk di secara pasal harus menebus kesalahan saya berdagang di bahu jalan atau trotoar. Ya jelas kena pasal, karena pasal untuk mengganggu aktivitas atau perjalanan di atas trotoar fasilitas umum gitu ya. Jadi kena pasal, nggak tahu lah pasal berapa, cuman kena denda kurungan 7 hari atau denda 500.000. Ya mendingan kita keluar duit daripada harus kita dikurung gitu. Nah, seperti kayak gitu. Kalau untuk apa selain dari itu nggak ada, cuma diambil bangku ya, cuman daripada kita bermasalahan membuang waktu dan harus kesana kesini ngurus-ngurus, lebih baik kita beli bangku lagi aja gitu. Yang pastinya seperti kayak gitu kalau pedagang.